Oke, selamat siang para peserta kuliah geometri jalan. Siang, Pak. Ya, Siang, Pak. sudah bisa dilihat PowerPoint-nya? Halo, sudah ya? Oke, jadi pada siang hari ini saya akan menjelaskan mengenai gaya-gaya yang bekerja pada tikungan, ya. Jadi tikungan. Jadi materi yang saya mau sampaikan hari ini adalah mengenai gaya sentrifugal, ya, lengkung peralihan, ya, diagram superelevasi, ya, bentuk lengkung horizontal dan penerimaan umum untuk perencanaan horizontal. Jadi itu aja ya. Jadi yang pertama saya akan tampilkan gaya-gaya yang bekerja, ya. Jadi pada tikungan itu akan bekerja gaya-gaya akibat kendaraan menikung, ya, dengan kecepatan tertentu, ya. Jadi ini alasannya mengapa pada tikungan itu dibuat jalannya itu miring, ya. Jadi gaya-gaya yang bekerja pada
kendaraan itu antara lain adalah gaya sentrifugal F ya, F besar. F besar itu besarnya adalah G itu berat kendaraan dibagi dibagi gaya tarik bumi ya, gaya tarik bumi ya, G kecil ya, kemudian kali V kuadrat, jadi kecepatan kuadrat dibagi jari-jari ya, jadi jari-jari lengkung ya. Nah, ini sebenarnya sama aja dengan olahraga lempar cakram ya, olahraga lempar apa namanya ya, bukan lempar cakram, kalau cakram nggak ada ininya, yang ada bola besi yang ada talinya kemudian dilempar. Jadi seperti itu. Jadi suatu benda, jadi kalau bergerak dengan lengkung ya, bergerak dengan lengkung, maka akan terjadi gaya-gaya ya. Antara lain adalah gaya sentrifugal ya. Gaya sentrifugal itu mendatar ya. Gayanya mendatar ya. Cuma kalau digambarkan dengan kemiringan jalannya alfa, maka akan terjadi G kecil kali V kuadrat per R cos alfa ya. Mungkin ada yang masih ingat cosinus alfa. Jadi kalau itu alfa, cosinusnya adalah yang, kalau sinus yang di depan ya, sudut alfa dibagi sisi miring ya. Kalau ini, kalau cosinus yang apa namanya, yang garis yang di bawah dibagi sisi miring. Nah itu jadi gaya kendaraan yang bergerak dengan busur lingkaran R ya, dengan jari-jari lingkaran R, maka akan terjadi besar gaya sentrifugal sebesar F ya. Untuk itu maka akan diimbangi oleh gaya sentrifugal ya, gaya yang menuju ke titik pusat jari-jari lingkaran, yaitu Fs itu. Fs ya. Fs itu terdiri dari gaya gesek antara ban dan permukaan jalan. Ya. Ya. Nah ini makanya ya kemarin yang sangat viral ya, itu adalah kecelakaan yang merenggut 2 orang selebritis ya, yang orang terkenal ya di dunia entertainment ya. Itu adalah Vanessa Angel ya dengan suaminya. Jadi itu meninggal di jalan tol, bukan di tikungannya ya, di jalan, malah di jalan lurus. Jadi jika kendaraan di jalan tikungan ini akan terjadi gaya-gaya seperti ini. Jadi tergantung dari gaya gesek antara ban dengan permukaan jalan ya. Maka gaya gesek ini akan berkurang kalau terjadi apa? Terjadi hujan misalnya. Dengan terjadinya hujan maka tikungan menjadi lebih licin ya. Kemudian juga kalau terjadi apa namanya, gaya gesek itu, kalau dia jalannya kering, nah itu malah gaya cengkramnya besar antara ban dengan permukaan jalan. Tapi jika ada air aja, sedikit aja ada air, jadi
jika ada air di antara ban dengan permukaan jalan, ya, maka gaya geseknya akan berkurang. Ya. Makanya kalau kita melihat balapan mobil, ya, formula, ya misalnya, ya balapan mobil itu bisa terjadi mobilnya tergelincir, ya, itu karena roda-bannya atau ban pada roda itu tidak mencengkram dengan baik, ya. Jadi kalau balapan, makanya ada permukaan jalan yang kering dengan yang basah itu berbeda. Jadi kalau dia basah, malah yang digunakan adalah ban yang berisi catok, ya, catok. Agar apa? Agar air itu masuk di antara catok ban. Ya. Tapi kalau jalannya kering, ya sebenarnya yang digunakan adalah ban yang halus, ya, supaya semua permukaan ban itu mencengkram di atas jalan, gitu. Nah itu. Jadi gaya-gaya yang bekerja pada tikungan itu seperti ini, ya. Maka dibuat miring, ya. Jadi kalau dia dibuat datar, maka kendaraannya akan cenderung bergeser dia. Ya, kalau di sini akan bergeser ke luar dari tikungan, yaitu ke sebelah kanan. Ya. Jadi akan terjadi apa? Gaya sentrifugal yang lebih besar daripada gaya sentripetalnya, yaitu gaya yang menyebabkan kendaraan itu berada tetap di atas jalan, gitu. Jadi gaya-gaya inilah yang nantinya kita perhitungkan sehingga pada tikungan jalan itu kita buat apakah dia lengkung spiral atau lengkungnya full circle atau lengkungnya SCS, ya, spiral, circle, spiral. Nah ini semua harus punya persepsi yang sama, ya. Tikungan itu beda dengan simpang, ya. Kalau simpang itu tidak ada lengkung, ya. Kalau simpang itu ya tegak lurus, ya, atau bentuknya bukan seperti tanda plus, ya, tanda tambah, tapi dia bisa berbentuk seperti X, ya, misalnya. Ya, ada simpang, ya, simpang yang bentuknya tidak tegak lurus benar. Contoh adalah kalau kamu pernah ke kampus Bukit. Kampus Bukit Jimbaran itu simpangnya, yaitu yang ada McD, ya, di pojoknya ada McD, satunya ada KFC, ya, Kentucky Fried Chicken, ya, Kentucky sebelah kiri kalau dari Denpasar, sebelah kirinya adalah Kentucky Fried Chicken, sebelah kanannya adalah McD, ya, McDonald, ya. Nah itu simpangnya itu tidak simpang yang tegak lurus, tapi simpangnya dalam bentuk X, ya. Itu beda, ya, ininya, ya. Dan itu kan kalau kita lihat ada tikungan. Jadi itu gabung, ya, antara simpang dengan tikungan. Jadi pada sisi pada simpang itu juga langsung terjadi tikungan. Nah, itu gabungan, ya. Itu sebenarnya ininya lebih sulit. Nah, untungnya di sana kan berhenti, ya, ada apil, ya. Apil itu singkatan dari alat pemberi isyarat lalu lintas, ya, ada lampu. Kalau orang barat nyebut itu traffic light, ya.
traffic light atau lampu lalu lintas ya. Nah, kalau di Indonesia istilahnya adalah APIL, alat pemberi isyarat lalu lintas ya. Jadi APILL hitungnya. Nah, jadi sebenarnya kalau di simpang UNUD yang di McDonald dan di KFC itu kalau tidak isi lampu malah sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya karena di satu sisi dia berlaku sebagai tikungan, satu sisi dia sebagai simpang. Gitu. Itu sebenarnya analisisnya tidak bisa menggunakan analisis simpang dan tidak bisa juga menggunakan analisis tikungan. Jadi harusnya digabung analisisnya. Ya. Sehingga kalau menggunakan lampu lalu lintas, maka analisis mungkin lebih mudah. Ya, kalau dulu tidak ada lampu lalu lintas, maka dia akan berlaku sebagai tikungan. Nah, itu juga sebenarnya rumit hitungannya. Jadi gabungan antara tikungan dengan simpang gitu. Ya. Jadi kalau sekarang itu sebenarnya sudah banyak yang menganalisis ya. Gimana kinerja simpangnya dan seterusnya. Oke, saya lanjutkan mengenai gaya ini ya. Nah, di sini saya akan pecah. Ya, yang pertama adalah gaya sentrifugal. Jadi ini kalau kendaraan dilihat dari atas. Jadi kalau kendaraan itu diputar ya atau berputar seperti, jadi kalau kendaraannya melaju seperti gambar ini, jadi gambar ini adalah tapak atas dari kendaraan yang menikung ya, yang bergerak di tikungan. Gaya sentrifugal adalah sebuah gaya yang timbul akibat adanya gerakan sebuah benda atau partikel melalui lintasan lengkung, jadi melingkar ya. Hanya kalau dilempar apa aja ya, yang di olahraga itu ada, di atletik itu ada yang bukan lempar lembing. Kalau lempar lembing itu seperti panah ya. Nah, ini yang lempar menggunakan besi dia dengan berat tertentu kemudian dilempar. Ya, yang terjauh itu dia yang menang gitu ya. Nah, ini juga gitu. Jadi kalau kendaraannya bergerak ya mengikuti lintasan lengkung, maka akan timbul gaya sebesar F ya, di mana besarnya adalah G kendaraan dibagi gaya tarik bumi ya, dikalikan dengan V kuadrat ya. V kuadrat itu kecepatannya ya, kecepatan kendaraan dikuadratkan dibagi dengan R, dibagi dengan R. R itu adalah jari-jari ya, perhatikan itu ada R ya, R itu adalah jari-jari lengkungnya. Nah, gaya sentrifugal seperti apa yang saya sampaikan tadi, ada massa kali kecepatan ya, atau sama dengan G per G. G besar itu adalah kendaraan dibagi G ya, gravitasi ya, bukan gravitasi ya, tapi gravitasi. Kalau gravitasi itu orang Bandung biasanya bilang gravitasi ya, ini gravitasi. Kalau di Bandung itu nggak ada huruf F ya. Orang Bali juga banyak yang nggak bisa nyebut F tapi P. Saiful ya, Saiful ya, Saiful itu jadi dibaca Saiful. Oke, kemudian V ya, V itu kecepatan. Kemudian ada R, R itu adalah jari-jari lengkung lintasan. Jadi ini rumusnya gaya sentrifugal.
sentrifugal. Nah, gaya yang membagi atau yang menetralkan gaya sentrifugal adalah gaya gesek melintang antara ban kendaraan dengan permukaan jalan. Jadi ini tergantung dari gaya yang terjadi akibat gesekan ban dengan permukaan jalan. Ya. Nah, ini berhubungan dengan perkerasan. Mungkin ada yang belum tahu, ada berapa jenis sih perkerasan jalan itu? Ada yang sudah tahu? Ada berapa jenis? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Siapa namamu? Saya Ugrasena, NIM 4001. Oke. Ugrasena, silakan. Untuk jenis perkerasan jalan ada dua, Pak, yaitu perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Atau perkerasan kaku sendiri biasanya dibuat dengan bahan beton, sedangkan perkerasan lentur biasa dibuat menggunakan aspal. ya. Nah, jadi itu ya. Jadi itu perkerasannya. Tapi masing-masing itu pasti diisi ada lapisan permukaan ya. Jadi tadi kalau kita ngomongin perkerasan jalan itu adalah strukturnya. Jadi strukturnya. Jadi yang membuat jalan itu kuat gitulah ya. Kuat. Tapi di dalam prakteknya kalau jalannya kaku ya, jalan rigid pavement istilahnya ya, kaku, maka ban kendaraannya cepat habis, cepat aus ya. Makanya di setiap jalan tol misalnya yang terbuat dari rigid pavement ya, perkerasan kaku, itu harus dilapisi lagi dengan aspal di atasnya. Jadi lapisan atas itu bukan sebagai lapisan terstruktur, lapisan struktur ya, bukan lapisan struktur, tapi dia lapisan aus ya, supaya ban kendaraan tidak habis. Karena kalau ban mobilnya habis, ini itu berbahaya juga. Yang berbahaya apanya? Kalau terjadi pecah ban. Ya, makanya jadi kalau beberapa waktu, jadi ban juga, kualitas ban itu juga penting untuk dibahas. Jadi kalau kecelakaannya Vanessa Angel itu kalau dibahas itu tergantung dari beberapa faktor ya. Faktor yang paling utama adalah pengendaranya, sopirnya gitu. Jadi mungkin sopirnya tidak dalam keadaan kondisi yang fit ya, yang memenuhi standar keselamatan untuk mengendarai kendaraan ya. Orang yang yang kelelahan itu akan reaksi untuk reaksi untuk memegang kendali kendaraan itu sangat rendah. Kalau sudah capek itu reaksinya rendah. Mungkin Anda juga pernah ngalamin ya, pada saat Anda mungkin mengantuk ya, naik motor ngantuk itu pada kondisi ngantuk itu yang pertama akan menurun reaksi Anda. Jadi waktu Anda mungkin tahu ada kendaraan dari depan, tapi Anda tidak bereaksi terhadap. Begitu kendaraan yang dari depan itu mendekat, nah setelah dekat baru kita bisa bereaksi. Nah, itu suatu kondisi di mana reaksi kita menurun karena capek ya, atau karena mengantuk. Karena capek dan mengantuk itu juga agak hal yang berbeda, tapi dampaknya sama gitu. Menurunnya reaksi tubuh kita
untuk menghadapi kondisi-kondisi lingkungan yang berbeda gitu. Misalnya kaki kita ya, pada saat kita awas ya, kaki kita bisa nginjak ya, bisa bisa membedakan antara gas dan rem. Tapi pada saat mengantuk mungkin Anda bingung. Jadi pada saat yang pendek ya, karena padahal Anda mengendarai dengan kecepatan yang tinggi. Nah, ini juga satu masalah juga. Ya, kalau kecepatannya melewati kecepatan rencana ya. Jadi jalan-jalan di Indonesia itu kan direncanakan pada daerah datar itu dengan kecepatan maksimum 120 km per jam. Nah, seperti kasus Vanessa, kalau itu benar, ya, jadi apa yang disampaikan oleh sopirnya itu bisa sampai 190, itu sudah jauh di atas dari kecepatan rancangan dari jalan gitu. Jadi rancangan di jalan itu kan direncanakan dengan 120 km per jam. Jadi kalau kecepatan itu dilewati, ya, padahal itu hanya, jadi kalau kecepatan rancangan itu hanya 85%, jadi artinya itu 85% dari kecepatan maksimum. Berarti kalau kecepatan maksimum itu 15% lagi di atas dari 120. Jadi kecepatan 120 km per jam yang sesuai dengan rancangan itu adalah kecepatan yang sudah diisi nilai keamanan. Nah, kalau saya baca dari netizen, banyak yang ini kan kenapa kok speedometer yang ada pada mobil itu lebih dari 200 gitu. Nah, itu kan sebenarnya diberi nilai keamanan ya. Jadi saya pernah waktu SMA dulu ya, sepeda motor itu maksimum hanya 60 cc. 60 cc itu nggak bisa sampai berapa orang yang punya. Saya punya motor tahun 1975 ya. Saya masih SMA kelas 2. Ya, kelas 2. Nah, itu suatu ketika di jalan itu ada yang nantangin balapan gitu. Jadi kalau dulu kan masih sedikit sepeda motor itu. Jadi ada yang mengendarai sepeda motor tahun 69. Saya sepeda motor bebek tahun 75 ya, tahun 75 itu baru beli. Itu 90 cc. Jadi di atas dari Honda laki-laki itu. Honda laki-laki itu kan tahun 69 itu awalnya itu 60 cc itu. Dia nantangin saya, mungkin dia tidak tahu bahwa sepeda motor keluaran terbaru saat itu dengan cc 90 cc. Ya, kita geber lah. Ya. Nah, pada saat balapan saya nggak sadar. Ya, mungkin itu lebih dari 100 karena ada speedometernya itu 100. Ada sampai 100 km per jam. Ternyata besoknya baru saya sadar sepeda motor saya itu speedometernya mati, nggak bisa bergerak lagi karena melebihi dari 100 km per jam. Jadi pada saat itu speedometernya putus. Nah, itu yang saya bilang ya. Jadi speedometer itu hanya sebagai alat pengukur.
ya dibuat lebih hanya sampai 100 mungkin karena kalau kecepatan cc-nya 90 itu mungkin sedikit yang bisa mencapai 100 ya, sehingga disiapkanlah sampai 100. Ya waktu itu mungkin saya lebih dari 100 km per jam. Pada saat itu saya menang gitu, rasanya bangga itu. Ya, itu saya pernah ya, jadi setelah di tune up motornya itu pakai motor bebek, itu dari Tabanan sampai Balun ya itu hanya 11 menit. Itu kecepatannya berapa ya? Saya nggak sadar tuh kecepatannya berapa itu. Berapa dari kota Tabanan sampai dengan Balun ya, sampai dengan pompa bensin yang di Balun itu hanya 11 menit. Ya. Mungkin nggak lebih 100 itu mungkin ya. Tapi kan pada saat itu ya, karena jalannya masih kosong, tidak seperti sekarang. Tahun 75 itu mungkin kurang dari 20% ya sepeda motor itu dibandingkan seluruh kendaraan. Kalau Anda bandingkan dengan saat ini, Anda nggak bisa dengan kecepatan itu karena apa? Karena jalan saat ini itu Denpasar itu isinya 80% adalah sepeda motor. Jadi Anda jangan coba-coba melaju dengan kecepatan tinggi dengan sepeda motor. Karena apa? Karena hambatan sampingnya sangat tinggi. Nah ini yang sangat berbahaya. Jadi Anda bisa tabrakan karena banyaknya hambatan samping. Ya, jadi orang yang menikung misalnya itu. Ya. Nah, saya kembalikan lagi ke sini ya. Jadi gaya yang bagi gaya sentrifugal itu adalah gaya gesek melintang antara ban kendaraan dengan permukaan jalan. Sehingga walaupun dia jalan rigid, jadi jalan kaku, itu pasti di atas dari jalan kaku itu diisi aspal juga. Ya, supaya ban kendaraannya tidak diparut oleh jalan gitu. Terus yang kedua adalah komponen berat kendaraan akibat kemiringan melintang permukaan jalan. Jadi gaya yang bagi gaya sentrifugal. Jadi gaya sentrifugal itu sebenarnya kalau tidak dibuat miring, maka misalnya kayak truk misalnya truk yang mengangkutnya tinggi sehingga titik berat dari kendaraannya itu tinggi, dia cenderung akan mengguling keluar gitu. Makanya kalau mobil-mobil dengan kecepatan tinggi, misalnya Porsche, ya, kalau ada yang punya Porsche gitu, atau Lamborghini misalnya, itu dengan kecepatan tinggi, itu pasti dibuat ceper, ya, dibuat ceper. Kenapa? Supaya gaya beratnya itu titik berat dari kendaraan itu berada di titik yang paling rendah, sehingga kendaraan itu tidak akan mengguling di tikungan gitu. Ya. Makanya kalau di jalan luar kota itu jalan di tikungan itu dibuat miring ke tengah tikungan gitu ya. Jadi dibuat itu. Tapi kalau di dalam kota itu kenapa tidak dibuat miring? Karena kecepatan maksimum di kecepatan maksimum pada jalan-jalan dalam kota itu kan tidak boleh melebihi 40 km per jam. Maka kalau Anda lihat tikungan-tikungan ya, seperti misalnya kalau Anda lihat tikungan di Balun misalnya, jalan Tomo misalnya itu kan ada gaya jalan Setiabudi, ada jalan Setomo. Nah itu kan jalannya nikung itu. Ya, kalau dari Cokroaminoto
ke Jalan Sutomo itu nikung dia ke kiri, kemudian dia belok kanan lagi. Itu tikungan namanya. Nah itu dibuat tidak terlalu miring. Ya, tapi kalau itu kecepatannya lebih dari 40 km per jam, itu akan bisa terjadi mengguling dia, ya kendaraannya. Jadi yang kedua adalah komponen berat kendaraan akibat kemiringan melintang permukaan jalan. Jadi kita buat miring ya supaya kendaraan melaju dengan kecepatan di atas 40 km per jam itu tidak mengguling di tikungan gitu. Nah, itu yang membagi gaya sentrifugal tadi. Nah, faktor-faktor yang batasi besar kecilnya koefisien gesekan melintang maksimum yang digunakan. Jadi faktor-faktornya satu adalah komposisi jenis kendaraan dari arus lalu lintas. Jadi misalnya kayak truk misalnya, truk itu kalau dibebani maka bebannya itu kan jauh di atas beratnya, titik berat kendaraan. Maka dibuat miring supaya truk itu tidak mengguling di tikungan gitu. Nah, sedangkan kalau kendaraan ini ya misalnya kendaraan Avanza ya atau apa Sigra atau apa namanya lagi ya kendaraan itu kan lebih pendek ininya titik berat kendaraannya ya, maka di situ lebih aman ya. Jadi kalau berkendara di luar kota itu lebih aman. Jadi kalau Anda menggunakan mobil ya dengan dengan kecepatan lebih dari kecepatan rencana, ya yang pertama gesekan antara roda dengan jalan akan menimbulkan bunyi ya. Mungkin Anda kalau lihat ada orang yang dengan kecepatan tinggi melaju di luar kota itu dia akan bunyi ya gitu ya. Jadi ada apa namanya gaya yang menggeser roda ke arah luar dari tikungan. Nah itu yang terjadi ya. Nah kemiringan melintang ya ini kalau Anda lihat ya kendaraan itu ada kemiringan melintang. Jadi kalau jalannya dipotong ya secara tegak lurus ya maka penampang jalan itu akan jadi kemiringan, di mana miringnya ya kalau dilihat dari tengah jalan itu ke kiri itu miring 2%, ke kanan miring 2% ya. Jadi kalau ada 4 lajur 2 arah, maka 2 lajurnya miring ke kiri dan 2 lajurnya miring ke kanan. Jadi umumnya berbentuk seperti itu ya. Jadi sebenarnya kan tidak runcing begitu. Kalau kita lihat itu kemiringannya seperti punggungnya penyu. Ya, penyu. Kalau penyu itu di laut, kalau kura-kura di jalan. Di darat ya. Penyu itu di laut ya. Kalau kura-kura di daratan ya, walaupun di air juga, tapi lebih banyak di daratan. Tapi sebelum lanjut, ada yang bisa membedakan antara penyu dengan kura-kura. Apa beda spesifik? Ya. Nah, kenapa jalan ini saya ibaratkan seperti penyu ya? Kalau kura-kura itu punggungnya lebih apa namanya? Lebih cembung ya. Kalau penyu itu lebih datar ya, jadi
Makanya kalau saya ngecek jalan, ya apakah sudah miring 2%, itu biasanya ya miringnya itu tidak tajam seperti yang terlihat di gambar, tapi dia seperti punggungnya penyu, ya. Jadi miringnya kayak gitu. Nah, itu gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk mengalirkan air yang jatuh di permukaan jalan. Ya, air yang jatuh di permukaan jalan itu akan bergerak ke pinggir. Kemudian di bahu jalan itu dimiringkan lagi. Jadi kemiringan bahu jalan itu 4%. Jadi lebih 2 kali dari kemiringan di perkerasan jalan. Di perkerasan jalan itu miringnya 2%, di bahu jalan miringnya 4%. Ada yang tahu bedanya? Kenapa harus dibedakan antara perkerasan dengan bahu jalan? Ya, kalau di ini cukup 2%, kalau di bahu jalan itu 4%. Dan pada jalan dengan median, kemiringan melintang dibuat untuk masing-masing jalur. Ya. Jadi makanya kalau pada tikungan, ya, kalau pada tikungan itu ada median, supaya tidak menggenang, ya, sebelum median yang sebelah atas, ya, jadi kalau tikungan itu biasanya dibuat saluran air yang, ya, sehingga tidak menggenang di satu sisi pada tikungan di atasnya, gitu ya. Jadi kalau ada tikungan itu kan kalau ada hujan dia akan ditahan oleh median. Nah, hanya pada tengah sebelum median itu dimasukkan tembusnya di saluran P-nya. Ada beberapa pertanyaan, ya. Yang pertama, apa gunanya bahu jalan? Satu, ya. Kemudian apa gunanya kemiringan pada perkerasan jalan, dan apa gunanya kemiringan pada bahu jalan? Artinya gini, kenapa kemiringan pada perkerasan jalan itu 2%, dan mengapa kemiringan jalan pada bahu jalan itu 4%? Ya, itulah. Ada yang bisa jawab? Tadi 2% itu kan kayak punggungnya penyu, ya. Jadi miringnya jadi tidak persis runcing, ya. Kayak gambar yang di sini, ya. Yang jalan dua lajur dua arah, enggak. Kan jalannya satu lajur itu miring ke kiri, satu lajur lagi miring ke kanan. Jadi itu kalau jalan dua lajur dua arah tanpa median. Tapi kalau ada median, di median tambah lagi. Ada, kalau tadi 2%, kalau ada mediannya lebih curam lagi, 4%. Jadi itu pertanyaan saya adalah yang pertama, apa gunanya bahu jalan? Terus yang kedua, kenapa kemiringan pada perkerasan jalan itu 2%? Kenapa kemiringan pada bahu jalan itu 4%? Jadi 2 kali lipat dari kemiringan perkerasan jalan. Mungkin itu dulu. Ada yang bisa jawab? Gimana? Nggak ada? Nggak ada yang bisa jawab? Pertama saya inikan dulu, ya. Untuk apa
bahu jalan. Ya, bahu jalan itu digunakan untuk kondisi darurat. Misalnya ada kendaraan yang bannya kempes misalnya, kita harus ganti ban. Nah itu harus dilakukan di bahu jalan. Ya, harus minggir ya. Makanya, nah itu gunanya bahu ya. Jadi kondisi apa namanya jalan ya, bahu jalan itu untuk emergensi ya. Nah makanya di jalan tol itu ada jalan juga ya, misalnya kalau jalan tolnya pasti dalam satu arah itu minimal dua, jadi minimal pasti dua lajur ya, supaya ada lajur minyak ya. Tapi di luar dua lajur itu ada lagi lajur yang tidak boleh dilalui ya. Misalnya itu adalah lajur yang ada garis-garisnya ya, kayak zebra cross gitu ya, ya gitu. Itu adalah lajur darurat ya. Jadi lajur darurat, jadi untuk kalau terjadi kecelakaan atau terjadi apa ya, emergensi itu dipakai untuk lajur khusus ya. Jadi gitu ya. Jadi itu. Nah kemudian kenapa kemiringan perkerasan jalan 2%? Karena 2% karena aspal yang digunakan itu sudah mampu untuk melewatkan air. Kemiringan 2% itu sudah mampu untuk melewatkan air ke pinggir. Jadi permukaan jalannya dijamin kering ya, tidak basah, tidak basah, jadi kering. Nah kenapa di bahu jalan 4%? Karena biasanya bahan dari bahu jalan itu tidak berupa aspal, tapi berupa tanah ya, tanah yang dipadatkan. Jadi tentu kemampuan untuk mengalirkan air itu lebih kecil dibandingkan dengan perkerasannya, sehingga di sana dibuat lebih curam, jadi 2 kali dari kemiringan melintang perkerasan, jadi dia di 4%. Nah kemudian di sana harus dibuatin lubang untuk masuk ke saluran tepi ya, gitu ya. Jadi itu, jadi kemiringan melintang itu. Tapi di dalam kota biasanya saluran air ya untuk menampung air dari perkerasan dan dari bahu jalan itu di atasnya digunakan untuk pejalan kaki ya, makanya biasanya ditutup ya, gotnya ditutup, dipakai untuk pejalan kaki. Nah pertanyaannya yang lain adalah kenapa tempat pejalan kaki atau tempat pedestrian itu disebut kaki lima? Ada yang bisa jawab? Istilah kaki lima itu dari mana ya? Ada yang bisa memberi jawaban? Kenapa disebut kaki lima? Jadi itu apa namanya, dan itu sebenarnya trotoar ya yang dipakai oleh pejalan kaki, itu disebut kaki lima, sehingga orang-orang yang berdagang di atas trotoar itu disebut pedagang kaki lima. Ada yang tahu sejarahnya? Oh, mungkin tahu alasannya? Ada. Jadi kaki lima itu sebenarnya istilah untuk bahasa asing ya.
Itu kalau bahasa Indonesia sebenarnya 5 kaki. Tapi hukum DM dan hukum MD, ya, hukum yang dijelaskan dan yang menjelaskan, ya, DM dan hukum DM dan hukum MD itu kan kebalikan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya, kalau menyebutkan kaki 5 itu sebenarnya yang dimaksud adalah 5 kaki. Ya, 5 kaki itu adalah berapa? Satu kaki itu panjangnya berapa? Ada yang tahu? Satu kaki, 1 feet. Itu panjangnya berapa senti? 1 feet. Yang tahu berapa senti? Izin menjawab, Pak. Ya. Saya Sinta Purnama, NIM 022. 1 feet itu sama dengan 30,48 cm. Ya. Jadi sekitar 30 cm ya. 30 cm. Makanya disebut 5 kaki. Ya, kalau 5 kaki jadi 5 feet berarti sekitar 1,5 sekian ya, atau 1,6 atau 1,7 ya. Jadi sebenarnya minimal untuk pejalan kaki itu mampu dilewati oleh berapa? Kalau satu orang itu kan sekitar 80 cm, maka pintu rumah itu kan lebarnya 80 cm ya, dalamnya. Makanya kalau ukuran tempat tidur ya, yang single itu kan lebarnya 80 cm. Ya, 80 cm. Nah, kali 2 berarti 160-an ya. Makanya kalau ukuran double ya, itu biasanya 160, panjang 2 meter ya tempat tidur. Nah, itu juga kalau di trotoar itu sebenarnya kalau ada yang ingin meneliti mengenai pedestrian ya, meneliti misalnya berapa sih kebutuhan pejalan kaki di tempat wisata. Nah, itu kan sebenarnya masing-masing berbeda ya. Kalau kita mau ngukur orang yang jalan kaki di sepanjang jalan yang di Kute misalnya, itu kan itu daerah wisata juga ya, itu beda dengan yang berada di trotoar di kantoran ya. Jadi kalau di luar negeri orang memang menggunakan trotoar itu untuk jalan kaki ya, maka di Singapura misalnya ya, di Orchard Road misalnya, kalau Anda ya yang pernah ke sana, mungkin Anda bisa rasakan kenapa trotoarnya lebih lebar dari jalannya gitu. Jadi, nah itu ada alasannya. Kalau di luar negeri, kendaraan umumnya sudah bagus ya, kendaraan umumnya bagus, sehingga kita dari rumah itu tidak usah menggunakan kendaraan pribadi ya. Lebih baik menggunakan angkutan umum. Jadi untuk menggunakan angkutan umum perlu tempat untuk berjalan kaki dari rumah ke tempat di mana mendapatkan kendaraan umum, yaitu ya. Jadi trotoar itu minimal adalah sekitar 160 cm ya, jadi 5 kaki minimalnya. Tapi kalau Anda lihat di Indonesia kan malah ditambahin dengan patung, ditambahin dengan pot ya, akhirnya sempit sekali. Jadi fungsinya berubah, jadi bukan untuk pejalan kaki tapi untuk keindahan ya. Dulu banyak sekali trotoar-trotoar malah diisi perhiasan tuh, diisi bunga ya, diisi pot bunga di tengahnya ya. Karena pejabat-pejabatnya nggak ngerti bahwa trotoar itu adalah untuk pejalan kaki, bukan untuk tempat keindahan ya. Jadi fungsinya berbeda. Oke. Nah, berhubungan dengan tadi ya, kemiringan melintang itu hubungannya supaya jalan
yang dilalui kendaraan itu supaya kering. Ya. Walaupun ada hujan ya, itu tidak ada menggenang. Jadi kalau ya mungkin Anda nanti suatu ketika menjadi pengontrol jalan ya. Jadi kalau biasanya kan jalan yang baru dibuat itu dibuat kemiringannya ya 2% untuk ngecek bahwa jalannya sudah bisa melewatkan air dengan baik. Caranya gimana? Ya, saya udah pengalaman dulu. Ya, saya siram jalannya. Jadi jalannya saya suruh nyiram. Nah, kalau ada genangan, pasti itu tidak 2%. Ya, pasti tidak 2%. Jadi tidak miring 2%. Jadi kalau jalan yang bagus, yang sesuai dengan standar, kemiringan 2%, maka kalau ada hujan, itu tidak ada air yang mengenang di permukaan perkerasan jalan. Ya. Itu. Jadi itu salah satu metode untuk ngecek ya jalan yang baru di keras ya. Walaupun dia dengan rigid pavement, apalagi kalau menggunakan flexible pavement. Jadi dia harus mempunyai kemiringan yang bisa melewatkan air hujan ya ke saluran tepi gitu. Jadi Jakarta dulu pernah ya terjadi sering terjadi banjir karena apa? Karena salurannya itu dipakai untuk melewatkan kabel, sedangkan kabelnya dicuri. Jadi pembungkus kabelnya dibuka, ya itu yang menyumbat gorong-gorong di tepi jalan. Ya, dulu pernah viral ya, karena Ahok turun ke dalam gorong-gorong, ternyata ada pembungkus kabel yang ada di gorong-gorong gitu. Jadi itu antara lain ya permasalahan di jalan ya. Jadi ada kemiringan melintang, ada kemiringan melintang normal ya. Jadi yang normal itu adalah 2%. Tapi pada tikungan itu akan terjadi kemiringan yang full ya. Jadi dari titik tengah. Jadi semua lajur itu airnya akan mengarah ke tengah lengkung ya, ke tengah lengkung ya. Makanya akan berbeda kalau nanti misalnya kita buat tikungan ya, kemudian ada median. Nah ini ada masalah di tengah-tengah, itu harus kita buat jalan air yang melintas di jalan itu bisa lewat gitu. Nah, kemudian di sini ada juga lengkung peralihan. Jadi di jalan itu sebenarnya ada jalan yang betul-betul dengan super elevasi, ya elevasinya kemiringannya maksimum bisa 10%. Tentu untuk menuju ke 10% itu ada lengkung namanya lengkung peralihan. Nah, biasanya kalau di jalan itu ada landai relatifnya. Jadi itu harus dibuat sedemikian rupa supaya jalannya mulus ya. Jadi orang tidak merasa jalan itu putus ya. Bentuk lengkung peralihan itu bisa lengkungnya adalah spiral ya. Jadi kalau circle itu betul-betul mempunyai jari-jari. Tapi kalau lengkung peralihan itu seperti lengkungnya tidak mempunyai jari-jari yang sama, jadi jari-jarinya berbeda. Maka digunakan indikator P dengan K ya. Ada P kecil, ada K kecil ya, nanti saya tunjukkan. Jadi keuntungan penggunaan lengkung peralihan
itu sebelum menuju ke tikungan yang sebenarnya itu kita punya punya penyesuaian dari jalan lurus menuju ke tikungan. Hanya ada istilahnya spiral, circle, spiral. Jadi ada dari lurus kemudian ke spiral, spiral itu peralihannya ya, lengkung peralihan, kemudian menuju ke lengkung yang sebenarnya yaitu circle ya dengan R yang tetap, kemudian kembali ke spiral ya, kemudian kembali ke lurus. Jadi kalau Anda melewati suatu tikungan, Anda akan merasa kalau di peralihan itu masih di setir ya. Kalau Anda membelokkan setir itu masih membelok dia. Tapi pada saat di lingkaran ya, di lengkung lingkaran itu setirnya diam ya, kemudian kembali lagi ke. Nah makanya pada mobil-mobil yang yang sudah modern ya, kalau kita pada simpang itu langsung pasang sign ya, ada untuk ke kanan ya, misalnya sign ke kanan ya. Kemudian setelah dia lurus kembali dia akan balik sendiri. Itu kalau di simpang. Nah kalau di lengkung peralihan sebenarnya kalau itu setir ya, pada saat dia di peralihan masih membelokkan setir walaupun sedikit ya. Tapi pada saat kita berada di lengkung lingkaran, setirnya diam ya, tidak ini lagi. Kemudian kalau ke spiral lagi, dia akan didiamkan aja, dia akan balik sendiri. Jadi lengkung nanti ada 3 macam ya. Ada yang full circle, jadi full lengkung lingkaran. Ada yang full lengkung spiral, jadi spiral tidak ada lengkung circle-nya, tapi kembali lagi ke spiral. Jadi spiral. Nah, yang paling lengkap sebenarnya tikungan spiral, circle, spiral. Jadi, nah kalau kita perhatikan, kalau sudut tikungannya itu kecil, maka dia menggunakan full circle pilihannya. Tapi kalau dia sudut tikungannya agak lebih besar, maka dia menggunakan spiral. Tapi kalau dia sudut tikungannya besar, maka digunakan spiral, circle, spiral. Gitu ya. Jadi itu. Nah, lengkung peralihan yaitu lengkung peralihan merupakan lengkung untuk tempat peralihan penampang melintang dari jalan lurus ke jalan super elevasi. Jadi dari jalan lurus ke tikungan sampai dengan kemiringan melintangnya itu maksimum. Itu yang disebut dengan super elevasi. Jadi tikungannya betul-betul miring ya ke arah dalam ya. Itu yang disebut dengan super elevasi. Landai relatif ya. Landai relatif adalah 1/m adalah besarnya kelandaian akibat perbedaan elevasi tepi perkerasan sebelah luar sepanjang lengkung peralihan. Jadi kalau ada kita berada di tikungan, maka dari kondisi lurus menuju ke tikungan yang sebenarnya itu akan kemiringannya itu menaik ya. Ini yang disebut dengan landai relatif. Jadi menuju ke pinggir yang
lebih tinggi, kemudian tingginya sama, ya, kemudian dia kembali lagi ke kelandian relatif, ya, baru kembali ke lurus. Nah, ini adalah kalau kita gambarkan landai relatif maksimum berdasarkan bina marga, itu kondisinya seperti ini. Ya, ini ketinggiannya, ini ketinggian, ini kemiringannya, apa namanya, jarak miringnya. Ya, ini relatif ya terhadap miring. Nah, ini kalau menurut ASTO ya, ini menurut peraturan di Amerika, HAS1HTO itu kondisinya seperti ini. Itu bedanya ya kalau dari sisi grafik ya. Jadi bentuk lengkung peralihan ada lengkung spiral, ada lengkung peralihan berbentuk spiral pada lengkung horizontal ya, jadi spiral. Nah, ini kalau di lengkung spiral itu seperti ini ya. Jadi ini misalnya ini I, nah ini I-nya akan berubah ya. Tidak seperti lingkaran ya. Kalau lingkaran R-nya sama nih. Ini kan berbeda nih. R yang di sini sama R yang di sini. Ini berbeda. Kalau ingin melihat perbedaannya ya, di lengkung spiral itu ada di bukunya Sylvia Skirman ya. Di bukunya Sylvia Skirman itu ada bentuk spiral. Jadi spiral itu seperti pir ya, seperti pir ya, yang pir yang R-nya berubah ya. Nah, ini adalah lengkung peralihan bentuk spiral pada lengkung horizontal. Jadi ini ada R ya, terus ya R itu adalah jari-jari lingkaran ya. Kemudian ada spiral. Nah, spiral itu kalau kita lihat dari sebelah kiri itu ada TS ya. Jadi saya perlihatkan dulu ininya ya, kodenya. Jadi kalau kita lihat ya kode jarak ya, kalau jarak itu ada besar ya, kayak ini misalnya RC ya, R besar, C kecil ya, ini adalah jarak ya, jarak R ya, R besar ini sudut itu Q, kemudian ini ada jarak lagi YS ya, YS, kemudian ada XS, jadi X besar, S kecil ya, ini ada X saja. Ini kalau kita lihat ininya ya, itu ada titik ya, kalau titik ini diberi kode huruf besar dan huruf besar. Jadi ini adalah titik antara, kalau sebelah sininya adalah tangent, ini adalah spiral. Jadi spiral ya, jadi ada bagian lurus dan bagian spiral. Nah, di bagian spiral dan ini ada jarak ya, ada jarak sebesar K. Pada jarak sebesar K ada perbedaan sebesar P ya, jadi ada perbedaan garis sebesar P, jadi ada P dan K, jadi P dan K. Nah, kalau dia jari-jari ya, ini jari-jari, ini kan jari-jarinya sama ya, jadi jari-jari kalau dia lingkaran berarti sama nih. Nah, jadi jari-jarinya di sini RS, di sini juga RS lah. Nah, tapi kalau dia spiral ya, maka dari ini ya, ujung spiral ini sampai ke sini, ini akan ada ini yang namanya spiral ya. Ini kalau dia ke sini R ya, maka perbedaan antara lengkung lingkaran dengan spiral itu
bedanya sebesar P ya, dengan jarak sebesar K ya. Jadi K kecil sama P kecil. Jadi jarak itu bisa berbentuk huruf yang digunakan huruf kecil. Kemudian kalau huruf besar semua berarti dia menjelaskan mengenai titik ya. Ini titik peralihan antara tangent ke circle ya, titik. Ya, ini adalah sudut ya. Oh, kalian listrik Andi. Nah, ada juga kalau ini jarak ada RC, kemudian ada juga LC ya, ada LS ya. Itu semua jarak. L besar, S kecil. Y besar, S kecil, ini jarak. Tapi kalau di sini SC. Nah, ini SC ini adalah titik di mana terjadi peralihan antara spiral ke circle. Jadi spiral ke circle. Nah, ini titik. Berarti S besar, C besar. Kalau ini peralihan antara tangent ke spiral. Nah, ini makanya titiknya ini dinamai T besar, S besar. Jadi kodenya bisa huruf kecil, bisa huruf besar, huruf kecil, ya. Bisa huruf besar, huruf kecil untuk jarak ya. Bisa jarak itu bisa huruf besar, huruf kecil, ya, jarak. Kalau huruf besar berarti titik. Oke, jadi itu. Jadi ini adalah keuntungan penggunaan lengkung peralihan ya. Pengemudi dapat dengan mudah mengikuti lajur yang telah disediakan untuknya tanpa melintasi lajur lain yang berdampingan. Jadi Anda tidak jadi kalau bergerak di tikungan itu tidak dengan merubah lajur ya, tidak berubah lajur. Jadi itu gunanya adanya lengkung peralihan. Kemudian yang kedua memungkinkan mengadakan perubahan dari lereng jalan normal ke kemiringan sebesar super elevasi secara berangsur-angsur sesuai dengan gaya sentrifugal yang timbul. Jadi dari lurus ke lengkung itu kan terjadi gaya sentrifugal. Tapi gaya sentrifugal itu dinetralkan oleh gesekan antara roda dengan jalan ya. Itu dengan melewati lengkung peralihan sehingga super elevasinya juga menyesuaikan. Jadi dari datar kemudian ke 2%, kemudian dia akan bergerak sampai dengan super elevasi. Jadi sampai kemiringan yang maksimal gitu ya. Nanti kembali lagi ke normal. Jadi memungkinkan mengadakan peralihan pelebaran pergerakan yang diperlukan dan jalan lurus ke kebutuhan lebar perkerasan pada tikungan-tikungan yang tajam. Jadi yang keempat, menambah keamanan dan kenyamanan bagi pengemudi karena sedikit kemungkinan pengemudi keluar dari lajur. Nah, biasanya kan kalau lengkung horizontalnya itu tidak pas, itu biasanya apalagi dalam keadaan ngantuk, maka pengemudi itu tidak sadar dia bergeser ke lajur yang berbeda. Apalagi kalau kecepatannya tinggi gitu. Jadi ini akan secara tidak sadar maka akan terjadi perpindahan lajur itu yang berbahaya. Kemudian yang kelima adalah menambah keindahan bentuk dari jalan tersebut, menghindari kesan patahnya. Ya.
Contoh kalau Anda melewati jalan Mendarata misalnya, itu banyak tikungannya itu tidak memenuhi kaidah dari geometrik, ya, kaidah geometrik itu. Ya kadang-kadang kalau kecepatannya tinggi, itu dia bisa melewati lajur yang sudah disediakan pada tikungannya. Gitu. Tapi pada tikungannya tidak dilakukan kemiringan. Gitu. Nah, bentuk lengkung horizontal itu ada 3 bentuk, ya. Yaitu ini adalah lengkung busur lingkaran, ya, sederhana. Ini yang disebut dengan full circle. Jadi kalau di sini dari lurus, ya, kalau Anda lihat dari lurus kemudian ke titik TC. Titik TC ini adalah peralihan antara tangent itu lurus ke circle. Jadi kalau kita lihat di circle, ini circle-nya itu jari-jarinya adalah sebesar RC. Ini juga sebesar RC. Nah, di sini kalau kita lihat ini beta itu merupakan sudut. Jadi sudut tikungannya adalah sebesar beta. Jadi ini kalau trase jalannya ini, kemudian ini, jadi dari sini ke sini, ini trase jalannya. Nah, lengkungnya tentu tidak melalui titik ini, tapi melalui di sini. Ini besarnya adalah sebesar EC. EC itu adalah dari titik pertemuan antara trase jalan, jadi trase jalan yang ke sini, ini adalah intersection point, ya. Ini IC, ya, intersection point. Nah, ini yang membuat sudut. Nah, ini yang disebut sudut tikungan. Beta ini adalah sudut tikungan. Dalam perhitungan ini beta, ini sama dengan ini. Jadi di sini adalah setengah beta. Nah, di sini adalah panjang lengkung. Jadi kalau E besar C kecil, ini panjang lengkung. Ini adalah titik tengahnya lengkung. Nah, ini adalah pertemuan antara circle ke tangent. Jadi dari lurus, kemudian ketemu dengan tangent circle, kemudian sampai tengah, kemudian dia akan kembali lagi ke circle tangent. Jadi lurus kembali. Ini adalah lengkung busur lingkaran sederhana atau disingkat juga dengan full circle, ya, atau FC. Ya. Ini adalah gambar dari tampak atas, ya. Ini besarnya TC. Ini harusnya T besar C kecil, ya. Ini kalau ini T besar C besar, ini titiknya. Kalau ini jaraknya adalah T besar C kecil. Ya. Ini salah. Ya. Kemudian yang kedua adalah lengkung busur lingkaran dengan lengkung peralihan. Jadi ini yang disebut dengan spiral, circle, spiral. Jadi dari sini ini ada circle, jadi dari lurus, ya, lurus. Ini kalau gambar trasenya adalah garis ini ke sini sampai dari sini ke sini. Ini trasenya. Tapi tikungannya jadi kondisi yang sebenarnya. Maka di sini ada yang namanya TC, TS. TS ini adalah dari tangent ke circle, ya. Kemudian dari sini circle, nah ini sampai sini ini circle. Maka titik di sini ini titik peralihan antara spiral ke circle. Ini adalah busur lingkaran, itu yang circle, ya, circle. Kemudian dari circle ke spiral jadi CS, kemudian ke titik ini, ya, di mana titik ini adalah titik dari ST, ya, di sini titik ST. Oke, jadi di sini kita lihat, ya, jaraknya ada X,
Ini jarak T, ya, itu jarak. Ini X, ya. Ini kalau kita mau lihat perubahan dari spiral, ini kan lingkaran ya. Ini lingkaran ya sampai sini. Kemudian kalau ini sampai sini, jadi nyambungnya di sini. Jadi ini ada perbedaan antara P dan K. Nah ini ada ini yang disebut dengan spiral, circle, spiral. Jadi jenis lengkungan spiral, circle. Nah di antara ketiga jenis lengkung tikungan ini yang paling sempurna. Jadi ini yang paling bagus ya, ini yang paling sempurna. Jadi kalau bisa sebenarnya semua tikungan itu dirancang dengan spiral, circle, spiral itu yang bagus. Jadi kadang-kadang kan kalau di dalam soal itu bisa diminta untuk membuat yang spiral atau yang full circle ya. Jadi kalau spiral itu tidak ada circle-nya, tapi kalau circle-nya saja itu tidak ada spiralnya. Nah yang paling lengkap adalah ini, ada spiralnya, ada circle-nya, ada spiralnya. Jadi itu. Kemudian yang ketiga adalah lengkung spiral. Jadi di sini dilihat ya, kalau kita lihat itu ada T besar S kecil, T besar S besar. Ini adalah titik peralihan antara tangent ke spiral. Sampai di sini ini ada SC dan CS. Nah di sini ya, antara spiral, di peralihan antara spiral ke tangent. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada T besar S kecil harusnya. Ini T besar S kecil, jaraknya segini. Ya. Nah itu sebenarnya ada ini. Di sini ada jarak K. Ini ada jarak P, kecil sekali P-nya. Nah ini adalah peralihan antara spiral ke circle. Jadi kalau dibuat lurus ini sebenarnya ada perbedaan sebesar P ya, dari jarak sebesar K. Nah ini biasanya juga dihitung untuk menghitung perubahan antara spiral ke circle-nya. Oke. Alignment horizontal ya, pada perencanaan alignment horizontal jalan tak cukup hanya bagian alignmentnya saja ya yang syarat, tapi keseluruhan bagian haruslah memberi kesan aman dan nyaman ya. Lengkung yang melampaui tajam, pemilihan lengkung yang tidak baik akan mengurangi kapasitas jalan ya. Jadi akan mengurangi kemampuan jalan untuk melewatkan kendaraan ya, dan kenyamanan serta keamanan pemakai jalan. Jadi guna mencapai tujuan di atas, antara lain perlu diperhatikan ya, alignment jalan dapat mungkin dibuat lurus ya, mengikuti keadaan topografi. Jadi ini pada saat membuat trase jalan itu ya, sebaiknya alignment jalan dapat mungkin dibuat lurus. Maksudnya gini, jadi tikungan atau lengkung tikungan itu tidak boleh berada di patahan. Artinya pas di tengah tikungan itu nanjak ya, pas tengah tikungan turun lagi gitu. Jadi nanjak sama turun itu nggak boleh. Jadi tikungan itu berada di fase yang sama. Artinya kalau dia nanjak terus sampai akhir. Ya, kalau merancang ini ya sampai akhir dari lengkung itu
itu harus mempunyai fase yang sama. Artinya kalau dia menurun terus, kalau dia menanjak terus, tidak boleh terjadi patahan. Sedikit saja terjadi patahan itu akan membahayakan pengguna jalan. Nah, ini pernah dibuktikan dengan ada yang merevisi lengkung tikungan, ya, lengkung tikungan pada tempat di depannya Catugraha. Jadi ada komplek Catugraha itu di apa namanya, di atas. Jadi di kampus Bukit, ya, di atasnya kampus Bukit itu jalan ke Uluwatu, itu ada ruas, ya, yang menikung, ya. Jadi Anda bisa lihat aja nanti, ya, suatu ketika kalau mau jalan-jalan ke sana. Itu ada jalan yang menikung, ya. Jadi ada lengkung horizontal. Itu berada di lengkung vertikal juga. Jadi ada patahan, ada perubahan tinggi tikungan, ya. Jadi ada tanjakan dikit, ada turunan dikit. Itu hanya beberapa derajat aja, ya. Nah, terjadi banyak kecelakaan. Nah, sebenarnya ada seorang mahasiswa yang saya bimbing itu meneliti itu. Jadi dia meneliti, ya, banyaknya kecelakaan yang terjadi di titik itu. Jadi dengan data itu, ya, dia cari sebenarnya di titik itu ada yang disebut dengan black spot, ya. Black spot itu adalah suatu ruas jalan yang sering terjadi kecelakaan. Panjang jalannya adalah sekitar 50 meter. Nah, setelah dicari, ya, penyebabnya, ternyata terjadi perubahan fase jalan pada lengkung tikungan. Jadi itu. Nah, itu yang diperbaiki, ya. Kebetulan PU Kabupaten Badung itu juga merencanakan untuk merehabilitasi tikungan itu. Jadi mahasiswa ini membuat analisis mengenai perubahan fase dari tikungan. Jadi rencana lengkung pada tikungan di depannya Catugraha itu. Nah, ini secara teoritis, ya, dia bisa menunjukkan bahwa itu yang menyebabkan banyaknya kecelakaan gitu. Nah, yang B, ya, pada adanya jalan yang relatif lurus dan panjang, jangan tiba-tiba terdapat lengkung yang tajam yang mengejutkan pengemudi. Jadi itu juga kalau ada jalan lurus, tiba-tiba ada lengkungan, nah itu yang juga sangat berbahaya. Dan sebaik mungkin kalau jalannya lurus itu sebelum tikungan itu dikasih pita penggaduh istilahnya. Pita penggaduh itu yang diisi seperti pita, ya. Jadi dia berupa cat, ya, seperti cat, ya, yang agak timbul, ya. Nah, itu diisi sehingga kalau kita lewat di ruas jalan itu akan terasa ada getaran yang gitu, ya. Nah, untuk apa? Untuk mengingatkan bahwa setelah itu tuh ada tikungan, gitu. Jadi, dia menyadarkan bahwa jalannya tidak lurus terus, ya. Kemudian yang C, ya, sedapat mungkin menghindari penggunaan radius minimum untuk rencana kecepatan. Jadi kalau kita merencanakan tikungan, ya, lengkung tikungan, yang dipilih adalah rencana jari-jari yang dipilih itu harus lebih besar dari jari-jari hitung, ya, kalau didapat hitung
misalnya berapa ya. Nah itu di tabel harus dicari yang lebih besar dari itu. Yang digunakan R-nya harus digunakan yang lebih besar. Ya. Jadi sedapat mungkin menghindari penggunaan radius minimum untuk rencana kecepatan. Jadi kalau kecepatannya misalnya 70 km per jam, R-nya misalnya berapa? Dari hitungan didapatkan, R ini didapatkan misalnya 100. Nah, di dalam tabel harus dicari yang lebih besar dari 100 untuk kecepatan 70 km. Jadi akan dipilih, ya seharusnya dipilih adalah R yang lebih besar dari R yang merupakan hasil hitungan. Ya, gitulah. Kemudian sedapat mungkin menghindari tikungan ganda. Jadi tikungan ganda itu maksudnya tikungan kayak huruf S. Jadi huruf S itu kan dia menikung, kemudian berbalik tikungannya. Huruf S itu kan begitu. Nah ini sangat berbahaya, apalagi kalau jari-jari lengkungnya lebih besar dari 1,5 kali dari jari-jari yang lain. Jadi kalau ada, itu kalau kurva S itu kan ada 2 ya. Jadi lengkung yang berupa S itu kan ada 2 lengkungannya. Jadi jangan sampai lengkungan yang satu itu jauh lebih besar atau jauh lebih kecil dari lengkungan yang lain. Jadi tidak boleh berbeda 1,5 kalinya dari jari-jari yang lain. Nanti akan saya jelaskan ya kenapa demikian ya. Itu sangat fatal kalau dia bergerak dengan jari-jari yang jauh berbeda. Itu bisa tabrakan ya, tabrakan dengan front to front ya, jadi head to head ya, jadi antara kepala dengan kepala. Kalau di istilah Balinya itu palu jangkrik ya. Jadi seperti orang yang menggandul jangkrik, di mana jangkriknya adalah kendaraan. Jadi pada sudut-sudut tikungan yang kecil, panjang lengkung yang seringkali tidak cukup panjang ya. Jadi nah itu juga dalam menghitung kalau ada tikungan yang satu dengan tikungan yang lain itu tidak boleh bertampalan. Bertampalan itu bertumpuk ya. Jadi harus ada jeda. Jadi harus ada jalan lurus di antara tikungan satu dengan tikungan yang lain. Jadi harus ada jeda. Nah, yang G ya, sebaiknya hindarkan lengkung yang tajam pada timbunan yang tinggi. Jadi nanti pada saat kita membuat super elevasi itu jangan sampai lengkung yang tajam itu pada timbunan yang tinggi. Jadi akan terjadi super elevasi yang ekstrimnya, itu yang nggak boleh. Jadi mungkin demikian dulu ya yang saya sampaikan. Mungkin nanti akan saya beri penjelasan yang lebih lebih rinci lagi. Oke, untuk hari ini mungkin sampai sekian dulu. Ada pertanyaan mungkin? Nanti mungkin setelah saya beri contoh mungkin baru lebih jelas ya. Jadi nanti setelah ini saya akan berikan bagaimana membuat flowchart ya atau diagram alir untuk diagram alir untuk menentukan lengkung tikungan ya pada alignment horizontal. Oke, jadi sudah 1,5 jam lebih ya. 1,5 jam, jadi kalau 2 SKS 100
100 menit berarti sudah hampir habis nih ya. Jadi 1 jam 40 menit ya, ini sudah hampir habis. Ini 1 jam 37 ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya ingatkan kembali tolong isi daftar hadir. Jangan sampai lupa mengisi daftar hadir, nanti akan dianggap tidak ikut kuliah. Ini kuliah yang ke 10 ya? Benar? Ke 11 Ya. Pak. 11 Pak. Ke 11 ya? Oke. Tolong isi ininya ya. Jadi ya gaya-gaya yang terjadi pada lengkung tikungan ya. Dan itu ya, nanti ini mungkin saya bagi ke PowerPoint-nya, saya bagikan ke WA group. Oke, untuk hari ini kuliahnya saya akhiri ya, sampai ketemu lagi minggu depan ya. Minggu depan hari Rabu ya kuliah biasa ya. Mudah-mudahan nggak ada halangan ya. Oke, selamat sore ya. Terima kasih Pak. Sore Selamat Pak, terima kasih Sore Pak. Pak, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya.